Ya mereka kabare kembali lagi bersama saya Rio Kaliwatu. Ini di sebelah saya ada Big Boss. Bisnisnya tentang apa nanti kita tanya. Langsung kita kenalan. Namanya beliau adalah Mas atau Pak ini? Tony. Panggilnya apa? Tony tidak apa-apa. Oh, Tony. Tony juga tidak apa-apa. Biar akrab kita manggilnya Bang Tony ya. Nah, ya Cak Tony. Oh, Cak Tony ya, Cak Tony. Surabayaan. Kok bosannya campur gak apa-apa, Mas? Tidak apa-apa. Mas Rio ya? Rio. Mas Rio. Aslinya Mas? Saya aslinya bingung. Namanya? Rio Nugroho Guritno. Rio Nugroho. Rio Nugroho. Anaknya berapa? Baru satu. Baru satu. Pengantin muda. Pengantin setengah tua saya. Nikahnya tahun 2005 ya, San. Barusan aja ya? Ini kan kapan kan? Mbak, rekaman Mbak? Malah. Rekaman Mbak? Sudah toh? Rekaman Sudah, ini sudah direkam. Oh, rekam tadi kok? Sama Mas. Maksudnya? Sama 2000. Saya tahun 2004 sorry. Oh iya, 2004. Saya masih di lupa. Pokoknya menikah, tanggalnya lupa. Terus anak yang kedua ini saya lupa tanggalnya. Kalau anak yang pertama ingat. kacau juga. Soalnya pusing gak kena ongkol. Berarti sama-sama sama saya. Untuk mengingat angka jelek. Tidak gampang ya. Ya ada. Itu kecerdasan numerik ya. Kita nggak begitu cerdas di situ. Biasanya orang-orang yang menggeluti dunia marketing itu gitu. Iya. Dia kurang begitu apa ya? Dengan angka itu kurang begitu gampang ingat. Saya aja tanggal lahir ayah saya nggak ingat. Adik-adik saya. Saya nggak tahu, bukan nggak ingat, nggak tahu. Yang saya ingat cuma ibu saya itu pun karena hari kemerdekaan almarhum itu. Gitu. Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Saya itu rencananya mau bikin kayak gitu, tapi ternyata nggak mau keluar Mas. 5 hari kemudian jadi. Oke kawan-kawan, ini mungkin adalah segmen yang kedua. Kalau yang kemarin kita membahas soal betapa perjuangannya Mas Tony ini dengan bisnisnya bersama dengan Bu Tony nih. Bukan Bu yang lain. Bu Tony itu membuat sebuah kerajaan. Akhirnya menurut saya ini sebuah kerajaan bisnis aja gitu. Karena yang berkepentingan dan hidup di bawah naungan bisnis ini banyak orang. Bahkan saya tadi sempat waktu dia sempat ngobrol dengan salah seorang karyawannya bahwa saya baru tahu kalau ternyata karyawannya bukan dari Surabaya tapi sudah dari Bojonegoro, dari Ponorogo, ada dari Kediri gitu ya Mas ya. Ngambilnya dari luar-luar daerah. Nah, kali ini Oh iya. Nanti aja. Mas, Nanti sih sebentar. Nanti aja. kenapa Mas mobilnya? Oke macekan, tapi orang yang datang ke sini tak suruh gesek aja. Oh, tunggu kacau. Nah kali ini kita mau bahas soal hobi beliau. Saya sih bayangin orang yang seperti beliau ini hobinya golf, kemudian mungkin olahraga dirgantara atau otomotif, balap mobil atau off-road. Tapi ternyata hobinya adalah ayam kulit. Kebayang nggak wajah seperti beliau ini? Dan ternyata tim kami meriset bahwa menjadi dalang itu ternyata adalah cita-cita beliau masa kecil. Benar? Kenapa? Karena mungkin dari ibu saya yang gitu ya. Karena kalau kecil itu mesti kan dongeng gitu ya. Dongengnya apa ya? Iya, dongeng wayang. Karena kebetulan kakek saya tuh juga dalang tapi dalang desa gitu. Dia juga punya wayang. Dua kakek saya tuh dalang. Satunya dalang wayang, satunya dalang kayak wayang percil gitu. Di Cepu sana. Asal Cepu. Nah, Berarti jenengan asal Cepu. saya asal Madiun, tapi dari bapak saya tuh asalnya dari Cepu, terus pindah ke Madiun. Kerja di mana? Berarti di pabrik gula. Bapak saya kerja di pertanian, dinas pertanian. Jadi kan anak berapa tahun? Saya terakhir. Terakhir. Biasanya manja orangnya ya. Ini enggak, ini kok mandiri sekali. Dulu saya manja, sekarang enggak. Kalau Terpaksa. kalau dari gesturnya sih masih kelihatan manjanya sedikit terbawa. Gitu ya. Iya. Kalau ibu anak pertama. Ibunya anak terakhir Nyonya. juga. Oh. Istri Nyonya, saya, nyonya, istri nyonya. saya itu anak nomor 2. Oh, oke.
percaya nggak Mas kalau ternyata ada riset yang mengatakan kalau anak nomor 2 itu kemungkinan untuk sukses itu sangat besar kalau dia digandengkan dengan anak terakhir. Mungkin karena gini, Nah, istri saya itu seolah-olah jadi pembarepnya gitu. Karena mesti gini, pikirannya saya tuh kan cowok ya, mungkin mikirnya tuh lebih gak dewasa daripada istri saya gitu. Istri saya seumuran, nggak seumuran, lebih usianya lebih ya hampir mirip istri saya umur 40 kan jadi kan 42, ya 43. ya 43 lah ya, itu hampir mirip. Jadi Iya. diskusi apapun dia lebih dewasa gitu. Bener Mas, itu memang psikologinya kayak gitu, perempuan lebih cepat dewasa dibanding laki-laki. Tapi berpikirnya pendek kan gitu ya. Kalau cowok kan berpikirnya Panjang. gitu. Sehingga Mengedepankan emosi. mengedepankan kita juga Kalau kita logik. logik lah, bener logik seperti itu ya. Akhirnya seperti itu, jadi imbang gitu loh. Oh dia begini, kita harus imbang begini. Dulu awal-awal makanya kita bisnis pertama-tama istri saya gampang menyerah. Aduh cuma apa? Saya kan bayangan tidur cuma 2 jam selama berhari-hari itu kan capek. Iya. Ada utang tidur yang harus dibayar. Bener, utang tidurnya itu kan harus kapan kan dia tahu terus saya mijitin. Terus ayo bentar. Sampai termasuk orang yang family man ya berarti ya. Ya bener sangat. Oh, Saya sangat family. seandainya harus ada pilihan, misalnya ada order nilainya 1 miliar dengan nemenin istri ke rumah sakit, mendingan Tuh, istri lah, pasti lah. Karena order kan bisa besoknya bisa dapat lagi. Kalau istri kan ya nggak bisa, harus di. Ya mungkin cari order istri lagi ya. Nah, itu dia. Saya sensitif saya gitu ya, keluar. Oke, Sama oke. makanya saya kalau diinget-inget dulu gimana ya, karena dalam hati saya tuh, aduh ingat dulu gitu. Gimana kok saya tuh saking fokusnya kerja sampai melupakan masa kecilnya anak-anak itu loh. Gitu kan. Saya mungkin kalau orang tanya gitu mesti yang agak apa ya, inget itu lah, jadi gak enak gitu. Terus inget Pak ya dulu ya Pak, ini enggak, jangan diinget-inget, menyesal karena melupakan masa kecilnya anak saya. Lu malam sampai kerja malam roco sampai nggak ukuran sampai jam 9 malam, jam 10 malam baru pulang gitu. Malah masih menghadapi catering, persiapan. Itu ya persiapan. Jadi masa kecilnya anak-anak itu sampai nggak tahu gitu. Dan sekarang sampai mencoba untuk membalas itu. Makanya saya benar-benar orang family benar. Jadi kalau ngajak saya keluar pun kalau nggak ngajak anak-anak itu nggak enak Sekarang ini. Rasanya Rasanya walaupun kemana sih nggak penting, tapi mesti saya ngajak anak-anak, tak paksa. Soalnya saya merasa gak aman gitu loh. Mesti saya sukanya ambil anak-anak. Saya jarang Mas ngopi itu sama, kecuali pas ada teman saya gitu ngopi baru saya. Bener-bener. Karena ya tadi saya kesibukan saya pagi, malam ya mesti ya kontak-kontak dia aja sama teman-teman saya SMA. selebihnya nggak pernah keluar sendiri, kalau keluar sama keluarga berarti. Kalau nggak pas reuni dan direncanakan. Hmm. Kalau nggak pas lihat wayang ya, kecuali lihat wayang. Loh, lihat wayang mah nggak bisa diganggu nih. Keluarin nih. Mas, mana sih koleksinya Mas? Keluarin Mas. Iya. Nah, ini kita mau lihat wayang. Kita lihat bagus-bagus wayangnya. Ada wayang yang disebut emas ya, lihat tuh nanti. Bawa koleksi yang paling mahal dari Mas, mana Mas? Saya bantu ini juga. Ya. Wah, tuh banyak juga kan koleksinya. Ini semua ada berapa Mas jumlahnya? Saya punya sekitar 30-an lah totalnya. 30 toko. Iya. Ya. Sebenarnya jumlah total toko pewayangan itu ada berapa sih? Ribuan ya mungkin ya. 1000. Oh, Orang Kurawa aja ada 1000 ya. 100 ya. Cuma kalau wayang sendiri sebenarnya kan yang di Jawa sendiri ya itu aja gitu yang dikeluarkan. Jadi kayak ya sekitaran kalau satu kota atau kita kisaran sekitar 200-an lah. 200 toko di dalam satu kota itu. Satu kota. Tapi kan misalnya simpingan gitu Gatot Kaca, Wondo apa, isinya 3. Yang diperankan di lakon-lakon Mahabharata atau lakon-lakon di Jawa itu kan ya cuma itu aja Mas. Nah sekarang nih kan kebanyakan teman-teman kita yang muda-muda nih tidak punya hobi yang seperti Mas Tony nih.
Kira-kira kalau boleh saya tahu, biasanya kalau dalam sebuah pementasan pewayangan itu ada berapa tokoh jumlah yang dimainkan Diperankan. oleh wayang oleh dalang? Tergantung lakonnya. Rata-rata berapa lah? Rata-rata ya Kisaran. kalau tokoh ya sekitaran ya cuma berapa ya 30-35an tokoh 35 per lakon ya ya per lakon semalam suntuk itu loh semalam Mas. suntuk ya. Misal Jejer, Duryudono, Sengkuni, kemudian Karno, kemudian ada Durno, ada Kartomarmo, lima, enam, tujuh, ya sekitar 35. 35 ya satu. Nah itu ada berapa babak sih Mas? Ada kayak apa? Goro-goro apa dan sebagainya itu ada berapa babak? Lakon itu rata-rata ya kalau di modelnya di dalang-dalang sekarang ya. Itu ada ya, misalnya ya pertama Jejer, Palu, Jejer, kemudian Limbuan, kemudian Perang Gagal, habis Perang Gagal kemudian Goro-goro, kemudian Patok Manura, penutupan. Ya, Jadi kalau goro-goro itu berarti perang yang diambil dari Mahabharata itu kan? enggak, Goro-goro itu adalah adegan ketika Punakawan Punakawan yang nuturi. Nah, jadi ada falsafahnya sebenarnya. Jadi kalau wayang itu kan orang Jawa kan terkenal orang ribet sih Mas. Ya. Orang bulet, Kompleks lah ya. Kompleks. Banyak. Jadi harusnya begini dibuat begini biar kayak misalnya kayak tokoh wayang aja. Contohnya mana nih? Tokoh wayang misalnya ini Ya. kan sebenarnya Ini siapa nih Mas? Setyaki ya. Ah ini Setyaki. Ini kan kalau tokoh wayang gini ini kan sebenarnya kalau buat patung kan simple sih ya. Kenapa harus pakai gelungan? Ya. Ada jaritnya, Terus ada gelang-gelangnya, terus ada apa namanya ya, dodotnya, itu kan karena orang Jawa menciptakan seperti ini itu kan ada kultur yang dimasukkan di sini ya, saking ribetnya aja orang harus begini, alisnya begini. Contoh misalnya tokoh Ya. Garut Kaca aja itu ada berapa wondo? Wondo itu apa? Mas? Wondo itu wajah. Oh wajar. Jadi Gatot Kaca yang kita kenal itu ternyata kalau di wayang ada beberapa ya. satu, cuma kalau di wayang kulit ada wondonya, wondo atit, wondo Agak turun mas dia kelihatan. ya, wondo tatit, wondo banyak gelap. Maksudnya Itu mau dari nggambarkan sisi apa? wajahnya ada yang agak dingklu, ada yang agak danga. Makanya kalau perhatikan sama simpingan itu kan ada yang danga. Iya. Nah, itu wondo. Oh, wondo. Garut Kaca itu punya beberapa wondo. Sama, cuma wondo itu pas ketika perang patutnya dikasih ini. Gitu. Oh gitu. Perputaran ada wondo bedil misalnya. Nah, itu ketika pas perang ya pakai yang ini. Yang bedil itu. Ya, wondo bedil siap akan danga. Agak danga mukanya. Kalau ketemu sama Betoro atau ayahnya atau orang tua yang pakai nundu. Seperti itu wondonya Mas. nggak kepikir ya mas ya. Saya pikir kalau Jelungu. iya ya satu toko aja berapa won. Ya makanya kalau dari kenapa sih kita suka dengan wayang itu mungkin sepele gini aja suka, tapi kita dari sisi sanggitnya bagus, ceritanya bagus, dramanya juga bagus. Yang jenengan suka mas, yang jenengan suka tokoh wayang itu siapa? Yang jadi wah ini gue banget nih. Sebenarnya saya suka itu Werkudara. Tapi Ada wayang Werkudara. masih direparasi Mas. Saya punya sih tapi masih Oke. di Apa yang rusak mas? bukan di saya pengennya buat Werkudara yang bagus. Jadi enggak, saya punya tapi saya jual. Oh gitu. Ya, Ini satunya berapa ini harganya? Kalau yang sedang-sedang gini antara berapa ya? Tergantung wayangnya sih. Yang semakin besar semakin mahal. Iya. Oke, yang macam ini kan besar nggak sih? Ya, ini masih Bugatti ya, ini ya Besar Bugatti, terus ini 600-700an lah. satu unit. 1 unit. 100.000 satu unit. Kalau yang ini apa ini? Kalau itu Dursosono. Ini berapa ini? Kayak gitu ya rata-rata sekitar 1 jutaan. Gila ya. Hobi wayang ternyata mahal juga. Ini anjir. 1 juta ini. Terus yang paling mahal? Paling mahal. Yang paling mahal. Kalau mahal yang ini. Ada yang mahal ternyata 1 juta masih ada lagi. Ini Oke. pakai Prodo. Ini kenapa kok mahal mas? Karena dia
pakai produk emas, jadi ininya ada lapisan emasnya. Disepuh emas. Jadi ini proses pembuatannya itu kan ketika kulit ini masih mentah, dikasih cat putih, kemudian ini kasih lem, kayak lemnya kayak cat minyak ya, cat minyak ya. Kemudian ada namanya ada grenjeng atau grenjengnya ada yang leong, ada yang grenjeng biasa. Kalau yang leong itu mahal, ada emasnya soalnya. Oh, grenjeng itu kayak semacam plastik itu ditempel-tempelkan gitu, nempel. Jadi ini Itu emas asli atau emas berapa karat? Ada yang 22 karat, ada yang 17 karat. Yang ini berapa ini? Kalau ini yang 22. 2 karat. Dicolong itu lagi. Tapi kan masalahnya nggak bisa di apa ya? Oh, nggak bisa Nggak bisa. dicabut dari Itu tipis sekali. lapisannya tipis sekali. Tipis sekali, nggak bisa dikumpulkan gitu, nggak sudah Berapa campur. jeti nih, Mas? Kalau saya beli sekitar 2,5. 2,5 juta. Ya. Tadi kisahnya beli dari siapa ini? Yang bikin apa? Kalau ini saya beli dari yang buat Wayangnya siapa? Pak Anom. Anom Suroto, yang terkenal itu. Langsung sama empunya yang buat. Iya. Jadi saya biasanya pesan di sana, saya pesan. Terus Ada pesan berapa, Mas? Yang seperti ini? saya pesan 2. 2. Kenapa 2 toko ini yang sama, bukan Gatot Koco, bukan apa tadi Berkudoro yang sampean suka? Iya. Kenapa? Gini Mas, kalau di wayang, kalau misalnya kita sudah koleksi wayang gitu ya Mas ya, itu mesti ada macamnya gitu ya. Yang paling laku yang mana sih gitu ya. Oh, kolektor. Paling laku biasanya orang ya 2 toko wayang ini. Karena apa sih? Ini wayang sabet namanya. Apa Wayang itu? sabet. Wayang sabet itu wayang yang biasanya perang. Pegangannya gampang, ringan, enak. Oh, yang dilempar-lempar itu, Mas. Oh. Cuma ini bisa dilempar sih, cuma eman-eman saya. Jangan. Maksudnya ini memang disengaja dicari orang karena biasa dipakai oleh dalang untuk untuk sabet. sabet. Misalnya lakon apa gitu ya, ya sini Setiaki sama Aswotomo itu. Jadi perang-perangkan Ya, itu. perang-perangkan. Kenapa nggak pakai Arjuno atau nggak pakai Gatot Koco? Saya punya Arjuna tapi ya sekedar punyaan aja. Tapi kalau koleksi gitu pegangannya kan orang suka pegangnya. Suka pegangnya kan enak, enteng. Iya, gitu. iya, ini berat ya, ini gede banget ya. Di tengah itu kan Dusosono. Jadi kadang-kadang orang sukanya dulu kenapa sih? Ya suka seninya sih. Iya, Kalau iya. saya kan kebetulan suka seni lukis ya, jadi ya suka buat gini. Saya juga mau buat wayang juga, mengumpulkan cat-catnya juga. Loh, ini catnya khusus, Mas? Cat Atau khusus, dia ada caranya sendiri. Mas, poso barang, Mas? Enggak, Oh, enggak. tapi kan cara dari kulit dia harus digosok sama botol biar halus ini. Botol, pucuknya botol itu pantatnya botol biasanya, biar halus. Kulitnya itu biar kulitnya halus. biar halus. Dicat paragon biasanya akrilik itu, baru dicat tintanya wayang. Kayak pigmen dikasih warna ini, dibuat-buat gini. Ini rumit sih karena sehari ini misalnya kita kenapa sih wayang mahal tuh lah. Bisa bayangkan kalau buat ini kan hotel banget sih. Niti ini berapa lama kan garis-garisnya ini. Dan ini handmade ya, Mas ya? handmade, nggak bisa di pabrik, itu nggak bisa Nggak dicetak, bisa. itu nggak bisa. Masal nggak bisa ini? Nggak bisa. Gradasi-gradasi, Satu-satu. Dan itu harus orang yang benar-benar ahli. Yang enggak kan nggak bisa nih buat gini. Ya apa ini ya? Terus kaki-kakinya gimana kayak buat gradasinya ini loh. Misalnya Wow. batik-batiknya ini kan udah detail banget. Ya ini seninya di sana. Seharga handphone ini satu ini. Ini malah ya, Pak ya. Iya. Terus kalau dari kan saya dengar sampai sering nonton wayang. Itu apa namanya, lakon apa nih sampai suka? Banyak lakon, pokoknya dalangnya Yang- oke, dalangnya sanggitnya bagus, saya suka. Yang paling terkesan? paling berkesan adalah dalang Pak Anom waktu itu masih muda, itu lakonnya Anoman Meneges. Kenapa? Karena gini, Anoman Meneges itu waktu itu saya sukanya karena lucu ya aja. Kok lucu ya? Atau kemudian falsafah di dalamnya itu unik ceritanya. Jadi menceritakan ketika ada seorang pandito, namanya Pandito Lemono, biasanya Pak Anom bisa pakai ini. Ini Pandito Lemono. Mas ini saya taruh di mana nih? Nah, taruh di bawah sini aja nggak apa-apa. Oh,
Jangan Thomas, larang Mas. Nah. Sik yo dek iki sik. Nah, kita ke bawah aja kalau ini. Nah, Iya, oke. ini pendeta sabrang, biasanya Pak Ano pakai ini. Hmm. Nah, ini dia kayak model kayak Arab gitu ya. Iya, wajah Arab, wajah Arab. Model kayak Pakistan, Timur Tengah lah. Hidungnya mancung gitu. Ini dia buat sendiri apa pakemnya Pak Ano pakai ini dia. Pendeta Ini kalau Ano. di pakem umum wayang nggak ada tuh kayaknya. Saya pernah menemukan banyak sih, tapi tiap-tiap dalang kadang beda. Sukanya pakai pendeta seperti ini. Oh. Kalau Mas Bayu, Pak Ano pakai ini. Hmm. Pakai ini. Pendeta sabrangnya pakai ini. Terus lakon apa aja pendetanya sini gitu ya. Pendeta sabrangnya ini. Suaranya gimana nih orang ini? Ya anakku kabeh kowe para Kurawa lan Pandhawa gitu. Dalang, Bro. Lah, Pandito ini ceritanya dia awalnya pas jejer tuh ketemu sama Pendawa sama Kurawa. Dia pengen ngasih ilmu kepada Pendawa dan Kurawa. Lah, kamu tanyai, kamu pengen ilmu apa? Bimo. Oh, aku pengen ilmu sastra Jendra Yuningrat misalnya. Oh iya, terus kemudian Apa itu ya? Puntadewa kamu pengen ilmu apa? Puntadewa ini Kresna itu. Puntadewa Puntadewa itu Puntadewa. Puntadewa. Iya iya. Sok tahu lu. Yudhistira. Iya iya iya. Nah, itu Yudhistira. ilmu apa? Dia pengen kan punya senjata Jamut Kalimosodo. Jamus Kalimosodo lah. Pengen medaring Jamus Kalimosodo lah, itulah semacam itu. Setiap orang ditanyain, setiap Pendawa pun, nah, yo, tak ilmu, aku ki ilmuku akeh. Ini. Hmm. Oh, gitu. Neng aku duwe syarat. Syaratku apa? Iki Pendawa karo kudu kumpul dadi siji, rukun. Sesuatu yang Bisa? sulit. Iya bagus sebenarnya. Rukun, wong biasanya tukaran. Parah. Awakmu kabeh kudu rukun. Ning ana carane rukun iku ben apa sih? Ben Bratayuda Jayabinangun ben gak terjadi. Bagus kan? Bagus. Karena itu coba namanya Bratayuda itu sejenis perangnya mesti elek. Mesti makan korban. Mesti makan korban nek Pandhawa ya Kurawa ya anak-anake mesti mati. Siapapun yang menang pasti ada korban. Nah. Ya apa carane ngono iki? Ya apa ngono iki? Ya wis eno kabeh sepakat ya kausah nek Bratayuda. Seneng kan? Namanya Pendawa kan enggak suka. Bener nggak Perang suka? enggak suka. Kurawa juga seneng enggak suka. Ning ono syarate. Ono sing ngobong-ngobongi ono. Sing ngobong-ngobongi. Sapa sing ngobong-ngobongi? Siji Kresna, loro Semar. Oh, Kresna itu juga ngomong-ngomong. Iya toh, kan Bhataya Pandhawa. Semar itu mesti sing diomong Bratayuda. Ngomong titik-titik Bratayuda, titik-titik Bratayuda. Lah akhirnya dadi, hasilnya gak dadi, dadekno lah iku. Salah Semar karo Kresna. Lah mula saka iku Kresna karo Semar dipateni. Usulnya dia. Pateni. Terus dhuwurene. Ini di luar pakem nih. Yang Nah. setahu saya Semar itu digambarkan orang yang bijak, ngomong baik. Nah ini kan versinya pendeta. Nah Betul. pendetanya belum tentu bener. Betul, betul. Makanya pendeta Sabrang ini nanti sebenarnya siapa dia? Begitu. Akhirnya terakhir dia akan Menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya siapa. Siapa? Ternyata dia musuhnya Semar, musuhnya yaitu Bathara Guru. Betara Guru. Kan 3 orang kan Betara Guru, ini sama Togok. Mm-mm. Semar sama Togok kan itu. Iya, Mas. Itu saudara. Saudara kan gitu. Benar ya itu. Pakemnya benar kan itu. Ya kalau ceritanya dalang seperti itu pakemnya saya nggak pernah lihat. Tapi kalau pakemnya dalang itu kan Bathara Ismaya, Betara Ismoyo ya. Manik Moyo, Moyo. karo Tejo Moyo. Tejo Moyo. Togok. Togok ya. Makanya dikasih sayembara. Saya dulu sama suruh bapaknya. menelan matahari. Menelan gunung. Gunung. Togok nggak cukup mulutnya. Iya. Nah, sopo sing menang? Bakale dadi dewa. Iya. Togok dipuangan akhirnya. Ya. Akhirnya mulutnya jadi lebar. Lebar karena nggak cukup. mulutnya. Semar dimakan dikit-dikit. Dikit-dikit. Mulutnya Dia besar. Lah lek manik mau lek iku
si Ketawa ya, Ketawa. Manik Moyo, Tijamoyo, Manik Moyo, Manik Bedoro, Bedoro, Bedoro Guru toh? Bedoro Guru. Guru aja gitu. Namanya Ada nama kecilnya ya. Tijamoyo, Manik Moyo. Aduh tadi baru ngomong si. Alah, lupa saya. Mesti soalnya hampir mirip. Nah, itu dia ini disulap gunung kecil, ketelan sama dia. Makanya Dia terkenal licik gitu. Padahal kan harusnya kan ilmunya nggak seperti itu. Ya apa caranya sama iso diweten, tapi ya karena dia menang akhirnya dewa. Dewanya dewa. Seperti itu ceritanya itu. Jadi dibunuh. Mau Bu? Enggak. Baru tahu. Loh, enggak udah. Saya juga baru belajar Bu, baru kenal. Jadi si ini adalah Betara Guru. Nantinya dia akan jadi guru. Dia nyuruh untuk membunuh Semar Moyo sama Kresna. Kresna. Terus akhirnya terjadi. Enggak terjadi lah. Loh, kenapa ada Hanoman itu gimana? Nah, makanya nanti yang yang mengejar istilah yang ternyata itu Betara Guru itu Yang ya. bongkar. Yang bongkar kedoknya. Iya, itu. Bagus, banyak cerita lagi ya. Kalau saya supaya banyak sih. Kalau dalang sekarang ya dalang muda itu bagus-bagus. Kalau sekarang ya paling bagus sih ya Mas Bayu Haji, anaknya Pak Anong itu sama Mas Oyo Cahyun tadi. Oh iya, loh, nyawat Ibu juga tahu berarti. Nah, soalnya saya Sering ngajak nonton. saya kan lihat di YouTube, Oh, lihat lihat di denger. YouTube. Karena bagus. Kenapa? Channel apa kalau di situ? Ada dia punya channel sendiri, Unta di channel Mas Joyo. Jadi dia show di mana gitu dibuatkan di syuting sama krunya dia. Bagus. Jadi dia Mas Joyo itu jadi fenomenal karena dia lebih ke pakem sanggit. Jadi, Apa itu? jadi cerita wayang itu bener-bener diceritakan apa adanya. Tidak ditambahi, tidak dimodifikasi. Tidak dikurangi. Kadang-kadang kan dalam tuh pokoknya payu rame ya wis gitu ya. Nah, dia ndak ya rame ya bagus, orang yang suka tahu ceritanya. Oh, Sinta itu dari mana misalnya? Sinta itu kenapa sih kok Sinta itu jadi Rawana itu ceritanya ya apa sih ngono. Jadi Cinta itu jadi waktu istrinya Rahwana hamil itu Rahwana ke gunung. Lupa gunung ya, pokoknya ke gunung. Nggak pergi satu gunung. Nah, ke gunung, dia bertapa. Dia sebelumnya dia omongin, "Sik to, negaraku iku kok ora tentrem terus, kok enek tuka, enek kerusuk, enek ada wabah terus kenapa?" gitu. Tanya ning dewa. Ya iku kayaknya Bathara Dewi Sri. Enek Dewi Sri ning ngene negaramu pasti tentrem. Junti Dewi Sri tak parane golek karo Rawana. Rawana itu tipe orang yang bertanggung jawab pada negaranya. Bukan digambarkan orang yang jahat Iya, sebenarnya. tergantung ceritanya sih waktu itu dengan lakon Segmennya yang mana gitu ya? lakonnya Dewi Sinta dia baik Baik. perspektifnya itu. Karena dia nyari Dewi Sri untuk negaranya kan. Akhirnya ya kowe kok angel Dewi Sri ning wetenge bojoku itu lho. Si Sinta itu. Ning bawa ning istrimu tadi. Lah, ketika istrinya Rawana lahir sedangkan ning Indrakila. Indrakila. Gunungnya Ketika di Indrakila. Gunung Indrakila dia bertapa, itu Gunawan Abiyasa, Gunawan Wibisono Wibisono. Gunawan Wibisono, adiknya Rahwana itu nunggoni. Sebelum berangkat dia berkata, "Sik to, engko anakku lahir iki kudu wedok, soalnya dewa ini ngomong wedok." Lah iku jelmaane Dewi Sri. Engko lek wis lahir dadi ibune sak negara. Dadi ibune sak negara. Belum tentu yang dimaksud ibune sak negara itu ya pemahamannya Rawana adalah itu jadi ratunya, bukan istrinya. Tapi pemahamannya lho iki piye sih? Wong anak dhewe kok Jadi ratu. apa sih? Kudu diselametno iki. Wah, akhirnya bisa diselametno, dicolong. Ngomong sama istrinya tadi, wis iki kok daripada dadi molo, dadi ini wis tak gawane tak kentirno ning Kopat Sinta. Nah, tak kentirno ning Begawan. Mana? Begawan India.
Gangga. Ganggo. Sungai Ganggo. Nah, ketika Bengawan Ganggo ketemu sama Jonoko, Prabu Jonoko. Jenenge Arjuna Sasrabau. Jonoko itu nggak punya anak. Terus dia bertapa di pinggir sungai, dia omongin karo nanti lek gerhana bulan iku ono bayi lewat kene iki. Engko tangkepen iku anakmu. Dadi anakmu. Wangsit yang dari Itu anakmu itu bukan anak sembarangan, tapi anak keturunan jelmaan dewa. Ketika ning bulan iku kita bertapa, lho iku anak ketemu anak sing kelihatan mencorong. Kayak ada lampunya ditangkap sama Prabu Jonoko tadi, bukan Jonoko. Nah, itu kemudian jadi anak dicenakno Dewi Sinta. Dikai panah karo Dewa Wisnu. Engko sewaktu-waktu